Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian, selamat, kalian sudah masuk ke kelas 3. Hari ini adalah pelajaran pertama pendidikan agama Islam. Mari kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini setelah kemarin kita libur kenaikan kelas. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dari bab 1, Nabi Muhammad SAW, panutanku. Ajaran Islam menekankan pada akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Akhlak dalam Islam yaitu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku umat muslim bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kehidupan sehari-harinya beliau adalah seperti Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengamalkan Al-Quran. Jadi seluruh kehidupannya itu berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempraktekkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi panutan kita, menjadi teladan kita, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Maka kita patut mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya pada bagian A, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud percaya diri? Percaya diri adalah percaya akan kemampuan diri sendiri. Yaitu percaya diri itu artinya adalah yakin atau percaya akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi salah satu akhlak yang terpuji, akhlak yang baik diantaranya adalah percaya diri. Tujuan diturunkannya agama Islam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang buruk kemudian menjadi baik. Agar menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk diamalkan sehingga akhlak manusia menjadi baik sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap percaya diri itu dicerminkan dengan tidak merasa rendah diri atau tidak minder dalam menghadapi sesuatu. Namun percaya diri ini bukanlah berarti sombong. Itu orang yang percaya diri itu yakin bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaannya dengan sikap sombong yaitu adalah menganggap dirinya yang paling mampu. Percaya diri itu artinya kita yakin bahwa sesungguhnya kita bisa. Maka beda tipis antara percaya diri dan sombong. Kalau sombong itu adalah dia merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya paling benar. Maka itulah yang tidak boleh kita lakukan, yaitu sombong. Tetapi kalau percaya diri itu harus kita miliki bagi setiap umat manusia. Jadi ajaran Islam itu menuntun umatnya untuk selalu bersikap penuh harapan, pantang menyerah dan tidak putus asa, senantiasa berikhtiar dan senantiasa bercita-cita sekuat tenaga, dan semua keputusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nabi Muhammad SAW menyontohkan kepada kita semua agar kita senantiasa untuk percaya diri. Dan percaya diri senantiasa dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam beliau menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Karena beliau yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong orang-orang yang memohon pertolongan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wujud keyakinan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita contoh, yang harus kita teladani sehingga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW percaya diri menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar yang jumlahnya musuh Allah jauh lebih banyak daripada kaum muslimin, sehingga pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu perang Badar, jumlah pasukan kaum muslimin yang masih tersisa hanya 313 orang bisa mengalahkan 1000 pasukan kaum musyrikin Quraisy yang akan memerangi umat Islam pada saat itu, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk memiliki sikap dan mental percaya diri, yaitu dengan cara yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara sikap dan mental percaya diri itu diantaranya adalah yang dicontohkan dalam Islam itu yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Jadi ketika kita sudah berniat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, kita mempunyai cita-cita yang baik, maka kita harus senantiasa membulatkan tekad, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakal yang benar? Yang pertama, kita harus berikhtiar, berusaha. Berusaha apa? Tergantung cita-cita yang kita miliki. Kita harus belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon kemudahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Kemudian kita bertawakal, memasrahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memegang segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggagalkan suatu urusan adalah Allah, dan yang bisa membuat seorang menjadi berhasil adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu jangan ragu-ragu. Maka ragu-ragu itu sesungguhnya munculnya dari setan. Maka kita harus bisa melihat potensi kita. Kalau kita suka akan sesuatu, maka berarti itu adalah potensi kita, harus kita pupuk, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus rajin belajar terhadap apa yang kita sukai. Tidak boleh ragu-ragu, karena ragu-ragu itu adalah munculnya dari setan. Maka kalau kita sudah punya niat, kita harus membulatkan tekad, insya Allah Allah akan menolong orang-orang yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ketika seseorang mengerjakan kebaikan, itu tidak boleh malu. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Perilaku malu itu merupakan bagian dari iman. Maksudnya malu, tidak boleh malu mengerjakan kebaikan. Itu adalah kalau kita mengerjakan sholat tidak boleh malu, kalau kita berpuasa tidak boleh malu, membaca Quran tidak boleh malu. Tetapi malu yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang dianjurkan itu malu apa? Malu dalam hal perbuatan yang dosa, malu dalam hal mencuri, malu dalam hal berbuat buruk dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama adalah mandiri, selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Maksudnya mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain. Segala sesuatu pekerjaan yang kita mampu, maka kita kerjakan sendiri. Misalkan mencuci piring, kita mampu, kita cuci sendiri. Menyetrika, kita mampu, kita setrika sendiri.
Ya, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang yang percaya diri. Kemudian yang kedua, yaitu teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Ya, jadi kalau kita sudah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, Allah itu adalah satu, maka kita harus teguh pendirian, tidak goyah, ya, karena kita yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama, kita harus yakin. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki banyak teman. Ya, kalau banyak teman, maka kita artinya bisa berinteraksi, ya, tidak malu dalam bergaul dengan sesama teman. Kemudian yang keempat adalah tenang dan yakin. Ya, orang yang percaya diri hatinya akan tenang dan senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berkemauan dan semangat yang kuat, ya. Orang yang percaya diri itu mempunyai kemauan dan semangat yang kuat, mau, ya, mau apa, mau belajar, mau apa, mau berusaha, mau mencoba, ya, belajar untuk lebih baik. Itulah mempunyai kemauan. Berbeda dengan orang yang tidak mau belajar, ya, tidak mau membaca, tidak mau menulis dan lain sebagainya. Yaitu namanya tidak percaya diri. Tapi orang yang percaya diri itu pasti dia mau dan bersemangat. Kenapa bersemangat? Karena apa yang telah ia lakukan pasti akan membawa kepada kebaikan. Ya, kalau itu adalah suatu hal yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya yang B adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, mandiri itu artinya adalah mampu melakukan sesuatu tanpa tergantung kepada orang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW itu juga mandiri, ya. Beliau kadang juga mencuci baju sendiri. Kalau menjahit pakaian, beliau senantiasa menjahit sendiri. Yaitu adalah namanya mandiri. Nabi Muhammad SAW itu sudah mandiri sejak kecil, ya. Contoh pribadi yang mandiri sejak kecil, beliau sudah yatim piatu. Jadi ayahnya sudah meninggal, ya, kemudian ibunya meninggal ketika usia 6 tahun. Ya, meskipun demikian Nabi Muhammad menjadi anak yang sabar dan mandiri. Saat dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mulai belajar mandiri. Yaitu dengan apa? Dengan menggembala kambing. Ya, itu termasuk salah satu mandiri. Ya, dia belajar bekerja sendiri meskipun masih kecil. Ya, kemudian saat berusia 12 tahun juga ikut pamannya berdagang ke Syam, menabung hasil perdagangan dan bekal hidup mandiri. Ya, Muhammad kemudian dikenal sebagai pekerja keras, jujur dan disiplin. Setelah menikah pun Nabi Muhammad SAW selalu membantu pekerjaan rumah, ya. Beliau menjahit pakaian sendiri, ya, pakaian yang sobek dia jahit sendiri. Nah, itulah salah satu bentuk contoh sikap mandiri yang harus kita contoh dari teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian belajar kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.